Pada soal kali ini yaitu tantangan dari modul 11. Kita diminta untuk membuat sebuah algoritma untuk mencari jalan berapa banyak um, ini sebuah baris yang menyatakan bilangan bulat, yaitu langkah minimum untuk mencapai keluar dari sebuah maze. Jadi format masukannya itu berupa dua buah bilangan bulat, n dan m. N-nya itu baris dan M yang berisi masing-masing M buah bilangan min 1 yang menyatakan dinding atau 0 yang menyatakan jalan atau ruang yang bisa dilalui. Lalu ada juga dua buah bilangan A dan B, yaitu titik koordinat awal A, B, dan dijamin petak A, B adalah ruangan dan sekurang-kurangnya ada satu jalan keluar. Jadi ini contoh input dan outputnya. Untuk soal ini kita akan menggunakan metode BFS. Jadi langkah pertama yang kita lakukan, kita include dulu library yang akan digunakan, standar input output. Karena di sini kan kita pasti pakai scanf dan printf. Lalu kita membuat sebuah struct yang bernama node, dan struct ini akan dipakai untuk menyimpan posisi pada maze. Di type def struct R dan C yang tipe datanya integer ya. Ini untuk menyimpan uh, row dan juga column. Oke, lalu sekarang kita akan membuat langsung in main. Jadi in main itu yang akan dijalankan ketika program di compile dan di run. Oke, lalu tadi permintaan soalnya itu n dan m. Oke, ini abaikan saja karena beda. Kita akan jadi deklarasikan dulu ada int n dan m. Oke, lalu kita menerima input dari pengguna dengan scanf. Jadi nanti pengguna masukkan n-nya berapa, m-nya berapa. N itu yang jumlah baris tadi, m jumlah kolom. Lalu sekarang kita buat untuk matriks maze-nya. Jadi maze-nya itu kita buat dalam matriks array 2 dimensi. Misalnya int maze tadi ya. Dengan misalnya kita maksimalkan kapasitasnya itu 105 baris, 105 kolom. Oke, lalu sekarang kita coba untuk baca isi maze-nya, karena nanti habis selesai input berapa baris berapa kolom, nanti user akan input baris per baris matriks maze-nya. Jadi oke, jadi untuk baris sebanyak n, ada kolom sebanyak n, sebanyak m. Nah nih, kurang lebih begitu cara penulisannya. Scanf ini untuk menerima inputnya. Lalu sekarang kita akan yang int AB tadi, A, B, lalu menerima input dari pengguna titik awalnya. Ya, lalu sekarang kita akan membuat visited. Oke, ini sudah tahu ya. Jadi visited ini adalah array yang akan digunakan untuk menandai apakah suatu petak sudah pernah dikunjungi atau belum. Jadi kita nolkan di awal untuk menandai bahwa dia itu pada defaultnya belum pernah dikunjungi. Nanti begitu dia sudah lewati itu, waktu program dijalankan, dia akan berubah menjadi 1. Oke, lalu sekarang kita mau membuat tadi visited untuk yang dikunjungi, sekarang kita mau buat distance atau jarak untuk menghitung jaraknya. Nah, ya, ini juga sama. Jadi array ini digunakan untuk menyimpan jumlah kotak yang dilalui dari posisi awal tadi, AB ini, A, B, menuju suatu petak. Nilainya juga 0 karena mula-mula kan dia belum jalan. Oke, lalu yang berikutnya kita akan membuat sebuah queue, karena
Wah, kita oke, tapi jangan 10.000, lebih baik 10.005 untuk lebih baik untuk menentukan batas itu ada lebihnya, jangan pas-pas. Dan Q ini karena algoritma BFS itu menggunakan Q, jadi kita membuat array Q untuk menyimpan posisi yang akan diproses. Sekarang kita mau membuat, karena dia Q, dia pasti menggunakan front dan rear. Jadi front, ya, dan rear. Front ini untuk posisi pengambilan data dan rear ini untuk penambahan data. Jadi setiap kali ditambah datanya rear yang bertambah. Sekarang kita masukkan titik awal. Jadi karena kita menambah kita pakai key yang ke rear. Nanti plus plus PD bertambah. Lalu isinya adalah node AB. Kenapa node AB? Karena kan kita mulai dari A, B. Nah, di sini rear plus plus maksudnya adalah setelah dimasukkan, rear maju satu langkah. Karena begitu cara kerjanya dari Q. Lalu kita sekarang, karena kita mulai bergerak, kita menandai visited 1. Jadi visited A, B 1. Jadi titik A, B kan titik mulai. Maka dia pasti sudah pernah dikunjungi. Jadi dia dianggap 1. Lalu kita menyimpan jarak awal juga. Nah, kenapa kita menyimpan jarak awal? Karena di soal itu meminta jumlah kotak yang dilalui. Dan karena petak awal juga dihitung, yang A, B tadi, makanya nilainya distance itu dimulai dari 1. Oke, lalu sekarang kita akan menentukan arah geraknya. Kita pakai array. Ini arah gerak secara row. Ini 1100. Nggak ada koma ya. Oh ya, ini sudah tahu ya. Jadi, eh, ini apa artinya? Artinya waktu yang misalnya ini kan dia akan ada if nanti yang akan berulang. Nah, kalau dia di min 1 yang DR, itu artinya dia ke atas. Lalu kalau dia 1 dia ke bawah. Lalu kalau untuk DC min 1 itu dia ke kiri. Dan 1 itu kanan. Oke, lalu sekarang kita jalankan loopnya. Jadi, while front. Oh, dia sudah tahu ya. Tapi, sepertinya ini jangan dulu. Oke, jadi while front itu kurang dari rear, artinya selama Q masih memiliki isi, jadi kan selama front lebih kecil dari rear berarti Q-nya masih ada isinya begitu, maka BFS ini akan terus berjalan. Kalau dia sudah sama, front sama dengan rear, berarti Q-nya kosong dan BFS-nya selesai. Oke, sekarang kita akan ambil node depan. Di front. Menyampaikan saja karena kita menjelaskan baris per baris. Jadi ini maksudnya kita ambil posisi paling depan dari key. Jadi kita ambil sekarang adalah posisi paling depannya. Lalu setelah kita ambil nanti frontnya akan bertambah agar berpindah ke elemen berikutnya. Nah, kita simpan posisi yang sekarang di dalam int r sama dengan current r. Itu juga dengan c. Jadi kita simpan supaya lebih mudah digunakan. Jadi sekarang kita akan menjalankan logika untuk mengecek jalan keluar. Nanti yang melibatkan ini. Nah, oke, jadi if apa saja kondisi suatu jalan itu dikatakan bisa dilalui. Yang pertama pasti kalau uh, R sama dengan 0 atau oke, ini betul ya. R sama dengan N kurang 1, lalu C sama dengan 0, C sama dengan M kurang 1. Oh, ini kurang. Uh, dan salah. Maze yang ke row dan ke kolom itu sama dengan 0. Ini kurang satu kurungnya. Oke, jadi
Sekarang kita akan mencoba membuat untuk mengecek jalan keluar. If R sama dengan 0 atau R sama dengan ini 2 ya. Oke, kita bukan sama dengan 1, sama dengan 0. Maka ini maksudnya kita sedang mengecek apakah posisi sekarang itu berada di tepi maze. Karena kalau peta kosong di tepi maze merupakan jalan keluar, maka kondisi ini berarti jalan keluar ditemukan. Nah, apa yang terjadi? Maka kita akan menampilkan jawabannya. Jadi kalau jalan keluar sudah ditemukan, maka tampilkan jumlah kotak minimum yang sudah dilalui. Lalu program akan dihentikan karena jawaban sudah ditemukan. Nah, di sini karena dia sudah dapat misalnya, oh jalan keluarnya adalah ini. Ya, sudah berarti cetak distance-nya berapa untuk sampai ke titik itu. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat looping untuk mengecek 4 arah yang akan melibatkan ini tadi. Jadi, kita pakai for k int i sama dengan 0 sampai kurang dari 4. Artinya dia sebanyak 4. Kenapa 4? Karena di sini ada 4 kondisi kan, atas, bawah, kiri, kanan. Di sini 0 supaya nanti kita lihat di sini kenapa dia seperti itu. Jadi int nr kita ketik manual saja karena kita mau jelaskan baris per barisnya. Nah, ini maksudnya kenapa kita tulis seperti ini? Untuk mengecek koordinat peta tetangga yang akan diperiksa. Jadi ini abaikan saja dulu. Di sini kan NR sama dengan R ditambah DR yang ke I. Jadi dia akan bekerja dengan cara begini. Misalnya R-nya ini kan menyatakan dia ada di baris berapa. C ini kolom berapa. Jadi waktu dia ditambahkan dengan DR ke I, berarti kan misalnya dia mulai dari 0 dulu kan. Berarti dia mulai dari ini min 1. Lalu jadi misalnya dia titik mula-mulanya itu adalah row-nya itu 5, misal saja. Ini 1. Maka dia waktu kerja di sini 5 ditambah min 1. Berarti jadinya sekarang 4. Terus 1 ditambah yang ini 0. Berarti 4,1. Jadi ini kan dia bergeser ke atas. 5 kan di bawah, 4 di atas. Jadi begitu cara kerjanya. Lalu dia akan ulang lagi. 1 0. Jadi nanti ditambah 1, berarti yang tadi ditambah 1 kan jadinya 6. Lalu 1. Jadi di posisi 6,1. Jadi dia cek ke semua kondisi yang mungkin tersebut. Begitu cara kerjanya. Jadi kenapa dia 0 di sini? Karena kalau ini juga bernilai kan berarti dia bukan bergeser ke atas, tapi dia bergesernya diagonal menyamping. Jadi dia di sini atas, bawah, terus pas kiri kanan juga sama. Ini yang 0. Supaya dia betul-betul hanya bergeser ke kanan atau ke kiri saja. Oke. Lalu sekarang kita akan mengecek apakah ini valid. Oke. Jadi ini ya, apakah kita masukkan if nr lebih besar sama dengan 0 dan nr itu. Nah, jadi setiap kali satu kali dia cek. Jadi mulai dari ini tadi kan, yang ke atas. Maka kita cek apakah posisi ke atas ini sudah valid dengan cara kita lihat apakah dia nr ini nilai tadi itu lebih besar sama dengan 0 dan dia kurang dari n, artinya dia masih di dalam matriks juga, masih dalam maze. Begitu juga dengan kolom, kita cek apakah dia lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari m. Lalu dan maze itu harus sama dengan 1 dan belum pernah dikunjungi. Tanda seru ini maksudnya tidak visited, artinya dia belum pernah dikunjungi. Nah, berarti kita bergeser ke situ. Cara memberitahu komputer bahwa dia bergeser ke situ ya berarti visitednya sudah menjadi 1 karena dia sudah dikunjungi.
Lalu distance-nya juga bertambah satu karena dia sudah mengunjungi yang baru. Lalu Q rear plus plus sama dengan node NRNC. Ini maksudnya kita memberitahu bahwa tetangga yang valid sudah dimasukkan ke queue, sorry, agar dia nanti ikut diproses oleh BFS. Oke, kalau sudah semua ini, maka kita akan return nol di sini ya, karena dia sudah selesai. Oke, kita sekarang coba untuk jalankan programnya. Compile dulu. Ini tantangan. Ini tadi saya sempat coba tapi error, jadi kita hapus tantangan modul 11.c, tantangan modul 11.exe, tantangan modul 11.exe. Oke, kita coba pakai input dari soal ya. Kita mau cek apakah hasilnya sama atau beda. Di awalnya 7,5. Oh, kita lupa untuk print. Ternyata kita lupa untuk mengurangkan. Jadi di sini harus kenapa kita harus kurangkan A dan B-nya? Ini kan berarti A-nya dikurang satu, B-nya dikurang satu. Karena dari perintah soal, nilai A dan B yang kita masukkan tuh dihitung mulai dari satu. Sedangkan cara kerja program bahasa C ini selalu mulai dari indeks nol. Makanya kita harus kurangkan satu supaya nanti programnya dia bisa membaca dengan benar. Kita coba untuk kembali. Kita coba untuk run kembali. Compile dulu. Salah. Kita copy dari soal. Kita ambil saja. Oh, sepertinya tidak bisa begitu ya. Kita coba ulang. Oh, masih bermasalah. Hmm. Ini sepertinya salah ya. Harusnya bukan satu tapi nol.
Oke, kita ulang lagi. Kita coba copy saja langsung karena harusnya bisa dengan seperti ini. Tidak bisa ya. Coba. Nah, di sini sudah keluar 17. Seperti output dari soal. Sekian penjelasan untuk tantangan dari modul 11.